Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap dalam lindungan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti biasa sebelum kita melangkah untuk melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari ini, mari kita awali hari kita pada pagi hari ini untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena di mana pada hari ini, hari yang indah ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara segar, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dengan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang akan kami lakukan untuk satu hari ini. Namun sebelum kami melangkah kepada aktivitas kami mau mengawali kehidupan kami untuk bersekutu mendengarkan firman-Mu. Maka itu Bapa, kiranya Engkau buka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Maka dari itu berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Rabu 28 September 2022 diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Arga dohamu ditobus, unang ma olohamu parhatobanon ni jolma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seorang anak menangis di depan toko roti. Sang ibu berusaha untuk menenangkannya, namun semakin ditenangkan, anak itu semakin menangis. Sehingga seorang kakek yang lewat berhenti sejenak memperhatikan anak itu terus-menerus menangis. Lalu sang kakek bertanya kepada sang ibu, "Mengapa anaknya terus-menerus menangis?" Ternyata hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ia ingin sekali dibelikan kue ulang tahun. Namun, ibu itu mengaku tidak memiliki uang untuk membelikan anaknya kue ulang tahun. Ibunya hanya bekerja sebagai tukang cuci harian, sedangkan suaminya sudah meninggal. Sehingga mendengar hal itu, sentak sang kakek pun terketuk hatinya. Ia masuk ke dalam toko dan membelikan kue ulang tahun, serta memberikannya kepada anak tersebut. "Ini kue ulang tahun buat kamu. Selamat ulang tahun ya," kata sang kakek. Anak itu seketika berhenti menangis dan ibunya berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada sang kakek. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh membayangkan perasaan sukacita yang dialami oleh ibu anak tersebut. Ketika ia tidak mampu membelikan kue ulang tahun untuk anaknya, ada orang yang ia tidak kenal membayar lunas kue ulang tahun untuk anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini mengingatkan kita kembali tentang siapa kita di hadapan Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan Kristus dari kuasa dosa dan mendapatkan anugerah keselamatan. Utang kita, yaitu dosa, telah dibayar lunas, bukan dengan emas ataupun dengan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kini Bapak Ibu,
Kita dipanggil oleh-Nya untuk bersama-sama mengerjakan karya keselamatannya yang masih terus terjadi. Oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Isilah hari-hari hidup kita dengan sikap hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berhubung hidup kita telah menjadi milik Kristus, mari Bapak Ibu Saudara, lepaskanlah ego untuk mementingkan diri sendiri dan memuaskan hawa nafsu. Arahkanlah hati dan jiwa kita hanya kepada Kristus dan teruslah hidup serupa dengannya. Mari melalui firman Tuhan pada hari ini kita baharui diri kita dan semakin membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan Sang Penyelamat kita melalui anak-Nya Yesus Kristus. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.